Nah, ini perlu kami sampaikan progres sebagai laporan juga kepada Pak Sesdijen GTK, Pak Temu, dan juga kepada Mas Diki. Baru 34 Bapak Ibu yang mengusulkan formasi guru dari total 546 instansi pemerintah. Dari total 419 plafon atas kebutuhan nasional untuk kebutuhan guru, itu baru terisi sekitar 18.000. Artinya ini lumayan sedikit sekali. Maka yang tadi saya tanyakan ada 34 instansi, Bapak Ibu bisa simak pada layar, ada Buru Selatan, Deli Serdang, Minahasa Selatan, Supiori, Banyu Asin, Mamuju, Papua Tengah. Papua Tengah provinsi baru tapi sudah menyampaikan usulan kepada Menpan. Ada Provinsi NTT, Mapi, Seluma, Bima, Demak, Buleleng, Jeneponto, Padang Lawas, Kaur, Nagekeo, dan Kota Padang, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Usulan ini perlu kami sampaikan juga kepada Ditjen GTK karena plafon secara perhitungan nasional kami siapkan 419.000 ini untuk kebutuhan P3K. Kami juga perlu laporkan kepada Bapak Ibu dari Ditjen GTK selaku instansi pembina guru bahwa ada sekitar 5.235 usulan CPNS guru yang masuk kepada Menpan RB. Tentunya ini harus disiapkan mekanisme kebijakan untuk rekrutmen guru CPNS karena di 2023 2022 kebijakan rekrutmen ASN guru adalah seluruhnya untuk P3K. Bahwasanya untuk tenaga kependidikan termasuk salah satunya atau salah dua salah tiganya ada penilik, pamong belajar, dan juga untuk pengawas sekolah kebutuhannya juga telah kami sediakan untuk kebutuhan tenaga teknis, di mana kebutuhan tenaga teknis ini kami hitung bisa diisi melalui CPNS maupun di P3. Penjelasan video singkat tadi merupakan paparan resmi dari BKN terkait usulan CSN tahun 2024 yang masih minim. Untuk pelamar P, PR1, dan Tendik wajib menyimak informasi ini dan kita akan sampaikan juga edaran terbaru dari BKN berkenaan dengan usulan CSN ini. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Sebagaimana kita ketahui dari paparan yang disampaikan oleh BKN tadi, hanya sekitar sekian nih Bapak Ibu, usulan yang disampaikan Pemda kepada BKN. Di sini sangat miris sekali, hanya 34 Pemda dari 546 yang baru mengusulkan untuk CSN 2024 ini. Maka Bapak Ibu, perlu sekali Bapak Ibu ketahui khususnya pelamar P, pelamar PR1, kemudian pelamar Tendik juga untuk mengetahui informasi bahwa di saat ini BKN sudah pun merilis informasi terbaru berkenaan dengan proses perpanjangan usulan untuk CSN tahun 2024. Di mana di sini di surat tanggal 31 Januari 2024 disampaikan berkenaan dengan perpanjangan batas waktu penyampaian usulan kebutuhan ASN tahun 2024 melalui SIASN, layanan perencanaan kebutuhan ASN. Kita baca Bapak Ibu, ditujukan kepada PPK baik itu instansi pemerintah daerah maupun pusat, bahwa sehubungan dengan Surat PLT BKN nomor sekian tanggal 10 Januari 2024 perihal penyampaian usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2024 melalui CSN, layanan perencanaan, dan memperhatikan surat usulan perpanjangan waktu penyampaian usulan ASN yang dilayangkan dari Pemda Bapak Ibu. Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Intinya adalah ini proses yang diberikan waktu kembali agar diperpanjang dan memberikan peluang bagi Bapak Ibu di daerah agar rekan-rekan yang berstatus P, berstatus PR1, berstatus Tendik yang tahun ini baru akan dibuka benar-benar mendapatkan informasi yang memadai. Yang pertama, bahwa instansi pusat dan daerah, provinsi, kabupaten kota yang sampai saat ini belum menyampaikan usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui SIASN, layanan perencanaan kebutuhan ASN, agar dapat menyampaikan data sebagaimana dimaksud paling lambat hari Jumat tanggal 9 Februari. Sekarang sudah tanggal 2, berarti dari surat ini sebenarnya diberikan waktu sekitar 9 hari, namun sekarang tersisa 1 minggu. B. Penyampaian usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui CSN, layanan perencanaan kebutuhan ASN ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan jenis jabatan sesuai dengan skala prioritas
yang dibutuhkan organisasi berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Tentu saja ini Bapak Ibu untuk rekan-rekan teknis ini berdasarkan Permen PAN-RB nomor 11 kemarin yang memuat jabatan teknis pelaksana untuk tenaga teknik juga yang perlu mendapatkan perhatian. Kemudian poin ketiga adalah usulan peta jabatan dan informasi jabatan yang telah disampaikan melalui CSN. Ini akan dilakukan validasi dan verifikasi oleh BKN untuk digunakan sebagai bahan usulan rincian formasi pada pengadaan ASN tahun 2024. Tertanda Kepala BKN Deputi Bidang Mutasi. Bapak Ibu, ini berkenaan dengan usulan perpanjangan ini sangat penting agar Bapak Ibu dapat terakomodir ya pada Quick Win 1 yaitu seleksi CSN 2024. Yang sebenarnya untuk seleksi CPNS-nya itu baru akan dimulai Mei, kemudian untuk P3K-nya mungkin barangkali baru paling cepat di Juni, di mana untuk P3K ini barangkali hanya akan 2 kali saja, sedangkan untuk PNS itu akan dibuka sebanyak 3 kali. Bersama dengan itu kita lihat banyak juga tuntutan-tuntutan dari KODP, KODPR1, ini meminta agar rekan-rekan ini sebenarnya sudah tidak lagi dilakukan tes ya bagi mereka, karena memang mereka ini agar dapat disetarakan dengan P1 yang mendapatkan perlakuan khusus sampai saat ini. Ini disampaikan di media JPNN, di mana KODPR1 melihat gelagat KODP yang terus bergerak untuk mendapatkan afirmasi kepada pemerintah. Maka demikian juga untuk tenaga teknis ini meminta agar KODPR1 teknis itu juga dinyatakan mendapatkan formasi tahun 2024 tanpa dengan seleksi. Mudah-mudahan semuanya dapat terakomodir dan mendapatkan afirmasi yang sesuai dan seimbang pada CSN 2024 bagi rekan-rekan semua. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.